Rasulullah segala puji bagi Allah tabaraka wa taala, salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengingatkan selalu untuk ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita menjelang Ramadan ini ya. Mudah-mudahan kita sampai ke Ramadan, sukses di Ramadannya, menjadi orang paling mulia selama masa hidup kita sebelumnya ya. Ramadan ini mudah-mudahan Ramadan terbaik, Ramadan yang derajatnya paling kita bisa tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan waktu-waktu sebelumnya, dan kita mendapatkan keberkahan yang besar, dihapus semua dosa, ditinggikan derajatnya setinggi-tingginya. Baik, kita masuk ke Rasul Utsmani ya. Kembali kita mengingatkan ya bahwa kitab-kitab Rasul Utsmani itu kurang lebih ini. Ya, kurang lebih ini. Jadi ada masa di mana keilmuan itu tersusun, dimulai dari misalnya di tahun 118 Hijriah ya, ada Abdullah bin Amr al-Yakhshabi mulai meneliti perbedaan mushaf Syam dengan Hijaz. Ya, Syam itu Damaskus, Hijaz itu Madinah dan Mekah, kemudian Irak. Irak itu berarti Kufah, Basrah. Ya. Nah, itu beliau meneliti perbedaan-perbedaan khilaf di mushaf-mushaf tersebut ya. Imam Al-Kisai juga punya kitabnya, Imam Al-Ghazi bin Qais ya, Al-Andalusi. Ini sudah mulai wilayahnya ke Andalus ya. Imam Al-Farra juga sama ya. Kemudian puncaknya di Andalus itu ada dua imam besar yang membuat sebuah karya menampung semua hal gitu ya. Dari mushaf-mushaf Ahlul Amsar tadi itu, yaitu Imam Abu Amr Ad-Dani dengan kitabnya Al-Muqni ya, dan canggihnya juga diikutin oleh muridnya Imam Abu Dawud ya. Makanya kalau dari segi kecanggihan sebagian mengatakan Imam Abu Dawud menambahkan lagi dari Imam Abu Amr Ad-Dani ya, sehingga pilihan dari mushaf Timur Tengah itu Abu Dawud. Tapi untuk mushaf Indonesia tetap qanaah dengan Abu Amr Ad-Dani. Walaupun sekarang generasi sekarang udah mulai kayaknya enak pakai Abu Dawud aja deh gitu ya. Tapi ya Kiai Fatoni tetap mempertahankan, enggak, mushaf Indonesia harus apa? Harus tetap mempertahankan Abu Amr Ad-Dani supaya ada khazanah ilmiah bahwa syekhon, dua syekh besar dalam ilmu rasm itu tetap ada athar di dalam kehidupan dunia saat ini gitu ya. Maka Kiai Fatoni tetap mempertahankan Abu Amr Ad-Dani. Nah, selanjutnya ya, misalnya Imam Al-Balansi ya, Al-Andalusi juga masih itu juga membuat kitab ya yang isinya juga nggak jauh beda dari Al-Muqni maupun At-Tanzil ya. Dan puncak dari ilmu bait-bait ulumul Quran itu dipegang oleh Imam Syatibi. Jadi beliau itu sebagian mengatakan buta ya. Jadi buta, tapi kewalian beliau ya, kehebatan beliau itu karena buta nggak sempat bermedsos, nggak sempat ngurusin yang lain ya, kecuali Quran saja. Ya, makanya beliau itu hidupnya Quran, seluruhnya Quran, sehingga ketika menuliskan bait-bait Quran itu seperti kita lagi ngetik WA gitu ya, atau lagi nge-tweet gitu. Jadi betul-betul rasa penulisan beliau itu seperti beliau ngobrol, seperti beliau diskusi ya, keluar ilmunya ya, berbentuk syair-syair syatibiyah ya. Dan beliau punya syair, kalau dalam Qira'ah itu kan yang kita tahu syairnya apa namanya? Halo. Ini ada orangnya nggak ya? Ada Ustadz, tapi belum tahu. Oh. Ustazah Fahri mungkin tahu atau tidak Ustazah. Imam Syatibi itu punya, kalau disyarah kan Al-Wafi, kalau aslinya apa?
Kenapa Ustaz? Gimana? Yang menjelaskan qiraah sab'ah, yang menjadikan kita punya riwayat atau Thoriq Syatibiyah. Imam Mujahid. Karya beliau apa namanya? Syair-syair dalam penjelasan Quran qiraah sab'ah namanya apa? Apa ya? Yang satu Sab'ah. Nah ya, apa namanya? Wah, Sab'ah Masani. Allah, ya, Sab'ah Masani itu ujungnya. Hirzul Amani. Hirzul Amani. satu Amani. Namanya kebalik-balik sama saya di lidah saya, Ustaz. Oke ya, ini harus mulai akrab ya. Sudah mulai apa namanya? Mulai sering mengucapkan, sering mendiskusikan, sering ngobrol tentang karya-karya ulama ya. Nah, kalau Hirzul Amani itu Biwajhi Tahani ya, itu tentang qiraah sab'ah. Beliau punya karya yang lain tentang Rosem Utsmani, namanya Al-Aqilah. Ya, Al-Aqilah ini juga bait-bait luar biasa. Hirzul Amani wa Wajhut Tahani ya, Ustaz. Nah, Al-Aqilah ini puncak Syatibiyah bait-bait Rosem Utsmani. Ya, setelah itu tidak ada yang bisa mengalahkan beliau ya. Barulah kemudian muncul Imam Al-Kharraz, ya, Mauridud Dham'an. Ini syarahnya hari ini sudah mulai dikulik-kulik oleh ulama-ulama saat ini ya. Oke, kita lanjutkan. Afan Ustaz. Oke. Yang tadi kan penulis terkemuka tentang Rosem Utsmani tadi kan yang masyhur di sini kan Abu Daud sama Imam Adani. Terus yang Imam Mujahid tadi Ustaz, itu bukan termasuk Rosem Ustaz nggih? Imam Mujahid beliau peletak dasar dari qiraah sab'ah. Yes, jadi Ibnu Mujahid ini generasi sebelum Abu Amr Ad-Dani, Abu Daud ya. Sebelum Imam Syatibi itu yang dulu tuh qiraah itu banyak banget. Ya. Ada ratusan atau bahkan mungkin ribuan kitab. Ya. Nah, dari sekian banyak beliau kan mendapati umat ini gimana ini belajarnya gitu ya. Akhirnya beliau merumuskan kalau begini caranya ini bahaya ini ya, setiap orang bisa nulis kitab, setiap orang bisa meriwayatkan ya kan. Maka kemudian dari semua kitab-kitab itu beliau teliti, beliau rangkum, beliau cari ini sama dengan ini sama dengan ini. Nah, yang sama-samanya banyak, beliau ambil satu jalur, menjadi satu Thoriq, ya kan? Nah, dari Thoriq ini dikumpulkan lagi menjadi ini sama dengan ini, bedanya di ini saja. Muncullah rawi. Ya, dari rawi ini diambil 2 perawi setiap qiraat, kemudian qiraat dipilihlah 7. Ya, beliau pilih 7 mewakili wilayah yang paling strategis di dalam dakwah Quran. Ya. Makanya kalau kita pengen menghafalkan qiraah sab'ah, kalau bisa tahu petanya. Ya, qiraah sab'ah itu di mana saja. Ya, misalnya termasuk ahlul absar di sini. Coba kita ingat, Quran itu mushaf Quran dikirim kemana saja coba? Kufah, Syam, Madinah, Basrah. Basrah. Yeah. Ini ada. Ya, ini ada. Nah, qiraah sab'ah itu nggak jauh beda, ya kan? Imam Nafi di mana? Di Madinah. Imam Ibnu Katsir di Mekah. Setelah itu Imam Abu Amr. Itu ada dulu di mana ya? Abu Amr Al-Basri di Basrah. Kemudian Ibnu Amir. Ibnu Amir itu di Syam. Kemudian di Kufah dipilih 3. Kenapa yang lain satu-satu, Kufah itu 3? Karena di Kufah itu paling rame. Paling viral ya, paling seru. Makanya Imam Hafs itu di Kufah. Ya, 3 itu disebut Kufiyun. Ya. Jadi hanya Kufah yang diambil 3 sosok ahli qiraat. Nah, jadi ada kaitan ya antara mushaf dengan apa?
dengan qiraat. Baik. Mabadiknya ini sudah. Nah ini yang paling penting adalah ringkasan bahasan. Jadi dalam Rasul Usmani itu ada hadzaf, ada ziyadah, ya, ada bagaimana menuliskan hamzah, ada badal, ya, menggantikan huruf-huruf dengan huruf yang lain, ada fasal wal wasal, ada yang qiraatan kutiba ala ihdahuma. Nah, kaidah-kaidahnya itu misalnya hadzaf, ya. Hadzaf itu ada di jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, ada dhamir rafa' muttasil di lafadz ana. Kemudian ada alif tasniyah. Nah, kemarin saya kulik-kulik lagi alif tasniyah. Jadi alif tasniyah ini memang mayoritas banyak yang dihadzaf alifnya. Oke. Tetapi yang enggak dihadzaf juga banyak gitu ya. Saya cari-cari kan yang banyak tasniyah itu saya ingat-ingat tuh apa gitu kan. Oh, Ar-Rahman. Ar-Rahman ini banyak kan? Mudhammatan dan seterusnya kan. Jannatan. Enggak taunya di situ kebanyakan apa? Isbat alif. Loh, bingung saya mana. Ternyata di tempat-tempat yang lain barulah dihadzaf alif. Misalnya sakhirani, ya, fatayani misalnya, fadzanika, hadzani. Jadi hanya kata-kata tertentu saja yang dihadzaf alif. Ya, sehingga alif tasniyah ini nanti kapan-kapan kita bisa detailkan. Kalau yang punya kitabnya bisa dibuka di halaman 69, Jami'ul Bayan fi Ma'rifati Rasmil Quran. Ini belum sempat saya fotokan, nanti besok lah insya Allah. Okay. Tapi kesempatan ini kita ingin mereview sebentar, terus kita praktek bagaimana ulama menjelaskan rasm di kitab-kitab induk. Ya. Baik, hadzaf ini ya, 5 kaidah ini harus dihafalkan. Ini jamak mudzakkar salim, muannas salim, dhamir rafa' muttasil, alif tasniyah dan nama-nama non Arab. Hadzaf ya gampang, insyaallah ya. Hadzaf ya. Kemudian hadzaf waw juga menghilangkan waw. Hadzaf lam, hadzaf lam dan hadzaf nun. Sudah. Terus ziyadah, alif, waw, dan ya. Kemudian, dan seterusnya ya. Ini. Taib. Nah, setelah kita mulai menguasai tadi beragam senjata tadi ya, kita coba praktekkan. Kita langsung masuk saja di Al-Fatihah ya. Kita belajar farsul huruf. Nah, kalau dalam kitab kitabnya Abu Dawud, tadi apa namanya? Al-Mughni. Bukan ding, salah. Al-Mughni. Apa tadi? Masa baru aja dibacain? Kalau Al-Mughni itu punyanya Abu Amr Adani. Kalau Imam Abu Dawud, ini Ustazah di atas tuh ada di pojok kanan tuh. Pojok kanan. Oh. Al-Hijaz. Lihijai tanzil, at-tanzil. At-Tanzil. Atau at-tabyin. Nanti ini mukhtasar tabyinnya, ini ringkasannya. Jadi ini saja, ini sudah ringkasan kayak gini gitu ya. Ya, enggak apa-apa. Nah, contoh ya di bahasan surah Al-Fatihah misalnya. Ya. Jadi pembahasan Al-Fatihah itu pertama nama surahnya dulu. Ya. Para ulama itu menamakan suratnya itu khilaf. Ada yang masyhur Al-Fatihah ya karena dia pembuka Al-Qur'an, ya, dan mengatakan suratul hamd, ya. Surah pujian. Kenapa? Karena ayat pertamanya itu tentang apa? Alhamdulillah. Loh, bukannya bismillah Ustaz. Ini untuk ulama Mekah Madinah ya, Hijaz dan ke Syam, ya, Al-Fatihah nggak termasuk bismillahnya itu. Ya, maka disebutnya suratul hamdi, ya, surah Al-Hamd. Loh Ustaz, nama surat emang dulu nggak ada resmi namanya dari Rasulullah SAW, ya. Dulu Nabi SAW tidak memberikan nama satu, enggak, ya. Jadi beliau untuk ayat ini taruh di sini, untuk taruh ini sini ya.
kadang nama pertama kali ayat yang dibaca, misalnya di sini alhamdulillah namanya suratul hamd, ya surah Nun, ya surah Nun. Misalnya yas'alunaka 'anil anfal, bicara anfal, ya anfal. Jadi nama-nama itu bisa beragam. Ya, bisa beragam. Baik. Nah, Al-Fatihah pun begitu. Terkadang mengatakan sabu masani, ya 7 yang diulang-ulang. Nah, ini macam-macam. Ini bagaimana para ulama menjelaskan tentang apa? Tentang dari nama surah itu saja butuh kerja keras untuk memberikan nama. Ya. Nah, sedangkan Ahlul Kufah, Bismillah termasuk dari ayat Al-Quran. Baik. Ini mau dibacakan sebentar nggak ya? Pertama secara nama khilaf. Bitasmiyah. Bi awaliha faminhum ja'luha min nafsi surah. Ya, sebagian mengatakan alhamdulillah awal surah anha la tatim asam ayat illa biha. Ya, tidak akan sempurna kecuali dengan dia, yaitu bismillah disebut sebagai awal surah. Wahum al-Kufah. Ya, jadi al-Kufah mengatakan bismillah adalah bagian dari Al-Fatihah, tidak sempurna Al-Fatihah kecuali membaca bismillah. Ya. Kemudian nasta'in itu ayat ke-6. Ya. Al-Mustaqim. Ini keterangannya. Wa hujjah ulama rawatuhu Ummu Salamah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita pakai hadis Ummu Salamah, jadi Ummu Salamah itu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW itu membacanya bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sampai waladhdallin, faqata ayatan. Ya, dan beliau memotong ayat demi ayat. Ya. Jadi bismillah itu termasuk surah apa? Surah Al-Fatihah. Ini panjang ya perdebatannya. Tapi kita lagi bahas ini ya, kita lagi bahas fokus di rasemnya. Oke, kita lewati dulu namanya. Ini panjang sekali. Maaf. Nah, bismillah ini masih bismillah. Bismillah itu sepakat hanya menjadi satu ayat dari Quran adalah di surah An-Naml. Ya. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ini sepakat, tidak ada khilaf. Ya. Sedangkan Al-Fatihah ini khilaf. Taib, ini masih bismillah. Nah, kita masuk ya di rasem. Taib, bismillahirrahmanirrahim. Sudah demikian penampakannya. Lanjut, alhamdulillah. Ila qauli ar-Rahman. Katabu, nah mereka menulis alhamdu. Ini dhobetnya bukan dhobet yang kita kenal ya. Ya, alhamdu itu kalau ngelihat dhobetnya kita bingung ya. Kemarin tapi udah kita bahas kan, kenapa alhamdu ada kasroh di bawahnya di alifnya? Oh, karena kalau disambung dengan ayat sebelumnya, dia dibaca dengan kasroh. Gitu, Ustaz. Dibaca dengan kasroh. Bismillahirrahmanirrahim, ilhamdu. Gitu. Yeah. Jadi bukan alifnya dibaca kasroh ya. Jadi jadi maksudnya kasroh di alif itu adalah kasrohnya mim di huruf sebelumnya. Ya, kasrohnya huruf sebelumnya yaitu mim. Gitu ya. Jadi kalau huruf sebelumnya berbaris atas, berbaris fathah, berarti Taruh di atas. alifnya berbaris fathah, gitu. Betul, tulisannya. betul. Berarti Nanti kita buktikan, kita cari nanti. Itu ada tanda bulat di atasnya ya, Ustaz? Ya, tanda bulat kecil itu ini menunjukkan alifnya hamzah wasol. Oke. Jadi kalaupun fathah dia akan tetap di situ, berarti nanti akan di atas tanda bulat itu ya. Yeah.
kalau alifnya dibaca fathah, titiknya di atas. Kalau alifnya dibaca dhammah, titiknya di tengah. Kalau alifnya dibaca kasrah, titiknya di bawah. Nangkep kira-kira. Diulang lagi Ustaz. Oke. Jadi kalau kasroh itu mewakili harokat huruf sebelumnya. Ya. Kalau titik mewakili harokat hamzah wasol. Ya. Tapi kan hamzah wasol selalu di atas kan tanda wasolnya. Ya, ada juga yang di bawah, Ustaz. Oh, ada. Saya belum pernah lihat, Ustaz. Misalnya irji'i. Mm-mm. Nah, itu kan kasroh hamzah wasolnya. Ibnu kan kasroh hamzah wasolnya kalau diawali dengan. Di mushaf ini ya, Ustaz ya? Iya, di mushaf yang kayak gini. Yang ini. Oke, saya belum lihat soalnya ini kan semua soalnya di bawah, di atas nih tanda wasolnya. Baru Titik. juga Al-Fatihah, ya memang wajar. Siap. Maju. Ini kayak udah 30 juz belajar. Ya, jadi wajar ya. Oke, pelan-pelan. Nah, sebenarnya kita tidak lagi membahas dobet ya. Dobet beda bab. Kita sedang membahas apa? Ilmu rosemnya itu diambil dari kitab Tanzil atau Mukhtasar Tabyin ini. Seperti apa sih ngambilnya ilmunya gitu ya. Nah, dikatakan tadi di sini ya, katabu mereka menulis alhamdulillah bi ghairi alif bainal lam wal ha. Ya. Jadi alhamdulillah itu enggak ada alifnya antara apa? Lam dan ha. Maksudnya mana Ustaz coba? alhamdulillah. Kenapa dikasih alif? Antara lam dan ha enggak ada alifnya. Mana maksudnya? Oh, yang dililah bukan Ustaz? Iya, betul. Loadingnya lama ya. Iya. Ya, jadi alhamdulillah yang dibahas itu bukan alhamdulillahnya, tapi apa? Lillah. Oke ya. Coba aslinya lillahi itu kan kita tuliskan misalnya pakai coret-coretan deh. Ya. Jadi Allah itu secara rosem itu Usmani loh, Ustaz. Artinya kalimat lillah itu kalau secara imla'i nggak gitu harusnya nulisnya. Lamnya Ya. tiga. Iya, lillahi harusnya gimana? Lam. Lillah gini ya. Li. Oh, kurang. Kurang Ustaz. Ya, lil. Alif. Gini ya. Kok jelek amat sih? Lil. Gini ya, lillahi. Lil la hi, gini kan? Itu alifnya udah dibuang juga ya. Yang li Allah. Oh iya, jadi lillahi harusnya Allah. Ini ketambahan lam ya. Ini ya. Ya, tetapi secara fakta ternyata enggak begitu kan? Ya Allah lillahi menjadi apa? Udah gampang gini aja dah gitu ya. Nah, ya. Kenapa di sini enggak ada alif? Ya inilah Rasul Usmani. Ya. Rasul Imla'i juga akhirnya ngikutin lillahi sudah maklum ya menjadi lillahi. Ya sudah tulisannya ringkas secara Rasul begini. Lillahi. Ya, maka ini menjadi bahasan Rasul Usmani. Oke ya. Kok ke sini? Oke, sampai sini dimaklumi ya. Gampang loh ini, ya. Jadi setelah hak itu ada alif yang dihadzaf. Ya. Wa kadzalika fi bismillahi. Demikian pula dalam kata bismillahi. Ya. Bismillahi wa kulillahumma wa rusulullahi sama. Ini lafaz Allahnya ya. Dan semua yang semisal wala khilaf bainal qur'as sab'ah was sahabah, tidak ada antara khilaf di antara para ulama yang qiraat 7
was-sahabah, para sahabat-sahabat Nabi, wa tabi'in fi isbatiha lafdhan. Ya. Secara mengisbatkan secara lafaz ya seperti itu. Berarti sudah sepakat ya. Lillahi, la-nya dan antara la dan ham itu hadzaf alif. Wa kadzalika ajma'u ala isqati alif wasal. Ya, begitu juga mereka sepakat ya ijma menghilangkan alif wasolnya. Jadi Allah alif wasolnya itu hilang, khattan wa lafdhan min khamsati mawadi, ya, di 5 tempat. Awaluha min kilmah bismillah khaituma maqad ila ayatiya ba'da kalimah bismi lafdhan lafdhan. Jadi secara lafaz dihilangkan. Bukan bismi Allah, bukan, tapi bismillahi langsung. Ya. Fa'inal alif fiha thabitah. Ya, kalau secara lafaz ada tulisannya. Nah, qouli ta'ala fasabbih. Nah, lanjut ke bi sekarang. Bi ismi. Ya, beda antara bismi di ayat awal Bismillahirrahmanirrahim dengan fasabbih bismi rabbik, bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya. Ya, ismi ada perbedaan penulisan. Kayak gitu nggih memahami kitab ini. Ya, panjang kali lebar ya. Terus ini masih membahas lillahi, lilladzi. Dibahas ya, jadi satu kasus dikasih contoh-contoh yang lain. Ya, lidzakar waladda lilladzina, itu bahas tentang lili tadi. Ya. Ini yang ketiga. Bagaimana kalau ketemu hamzah wasal? Hamzah wasal as-sakinah walihu waw au fa nahu fa'tu maaf, idza dakhalat alif al-wasl ala hamzatil asli, bukan hamzah wasal ya. Gimana kalau ada hamzah asli, berarti hamzah qata? Ya, maka ditulis alifnya fa'tu, ya. Dan seterusnya. Ketemu dengan waktu juga sama. Wa'tamiru. Ini melebar kemana-mana bahasanya ya. Idza kanat maksurah. Bagaimana kalau dia kasroh? Iftara. Ini yang tadi Ustaz nanya. Ini alif, titiknya di bawah. Iftara. Mana ya, Ustaz? Ini sebelah kiri. Jadi din iftaro. Tapi di bawah fa ya. Dia lebih mepet ke fa. Alif harusnya di alif. Jadi kadang tuh titiknya nggak pas kayak gitu. Ya. Bingung. Lain lagi ininya. Di bawah Pak. Tapi sebenarnya itu harusnya maksudnya hamzah wasalnya ya. Iya, iftara. Oke, a'adzakaran a'adzak Allah khairun. Ini bahasnya kemana-mana khamis. Oh, ini lagi bahas kaidah ya. Kaidah hamzah. Penulisan alif mewakili hamzah. Nah, lanjut ke al-alamin. Ya. Wa katabu fi jamil masakhif al-alamin ar-rahmanir rahim bi ghairi alifin bainal ain wal lam. Ya, jadi kita itu ketika memfokuskan satu hal, misalnya rosemnya doang gitu ya. Kitabnya itu isinya macam-macam. Isinya tentang bahasan nama Al-Fatihah, nama apa? Bahas tentang lain-lain, dijelaskan kaidah-kaidah ya. Nah, kalau kita mau fokus ke rosemnya ya harus pinter-pinter. Oh, ini yang dibahas rosemnya. Oh, ini ada bahasan rosemnya gitu ya. Karena Rosem Utsmani ya ada batasan ilmunya kan, begitu ya. Kalau ulama dulu itu ilmunya segala macam ilmu bahasa Arab punya, ilmu macam-macam lah ya.
bahkan kadang menjelaskan tafsirnya, maknanya. Nah, itu ketika kita fokus ke rosemnya, ya milah-milah semacam itu. Ya. Nah, masuk ke al-alamin. Ya. Semua menulis tanpa apa? Alif. Tanpa alif antara ain dan Dan lam. Ya. Dan juga antara mim dan nun. Maksudnya apa? antara mim, antara mim dan nun di Ar-Rahmanir-Rahim, Ustaz. Oh iya, man ya Ar-Rahman itu nggak ada apa? Nggak ada alifnya, ya. Wa kadzalika hadfuha minal jama' al-muslim, maksudnya jamak muslim al-katsir ad-daur fil mudzakkar wal muannas ma'ana ini. Ya, jadi kalau ada jamak mudzakkar salim dan jamak muannas salim itu nggak ada alifnya. Dan itu banyak, ya. Apakah dia rofa, nasab maupun khafat, ya. Khafat itu jar maksudnya. Contoh as-sabirin. Nah ini ya. Jadi ketika membahas al-alamin, bahas juga apa? Sabirin. Jamak mudzakkar salim maupun jamak muannas salim, gitu ya. Nah, disebutkan contoh as-sabirin nggak ada alifnya. Ya as-sabirun, as-sadiqin, ya. Ini contoh jamak mudzakkar salim. Al-kafirin terus. Ya jamak muannas salim contohnya wal muslimat, ya. Wal mu'minat, at-thayyibat, bayyinat, mutasaddiqat, ya. Ghurafat, as-samarat dan seterusnya. Demikian pula jika bertemu dua alif dari jamak muannas salim. Ya, kalau ada dua alif jamak muannas salim juga dihilangkan. Alhamdulillah. Ini penjelasan macam-macam ya. As-solihat, al-khafidhah. Jadi kalau tadi contohnya satu doang yang alifnya dihadzaf, seandainya ada dua alif juga apa? Juga dihadzaf dua-duanya. Panjang terus. Oke. Wa kadzalika ba'da mim jama' li riwayati Warsh. Ingat ya, belajar Rasm Utsmani itu yang dipakai ya, qiraatnya adalah qiraat Imam Nafi. Ya. Qiraat usulnya ya, maksudnya itu modal awal gitu. Jadi Rasm Utsmani itu basicnya ya, basically-nya itu adalah riwayat apa? Imam Nafi. Nafi. Ya, jadi wajar nanti kalau secara rasm itu mushaf kita ya, mushaf Rasm Utsmani itu lebih cocoknya bacaannya Imam Nafi gitu. Oke. Nah, begitu juga dengan mim jamak untuk riwayat Warsh. Nah ini a'anzartahumu itu kan harusnya kan ditulis waw kan? Nah itu mim jamaknya wawnya tetap dihilangkan. Nangkep maksudnya? Ya walaupun ini adalah basicnya ya, basically-nya qiraat Imam siapa? Imam Nafi, dan di antara Imam Nafi itu Imam Warsh kan perawinya. Itu membacanya dengan apa? Dengan waw silah, waw jamak kan? Ketika ketemu hamzah, tetap tulisannya berupa apa? Hadzaf waw. Wa kadzalika in arada dhabtuhu Ibnu Katsir. Nah, begitu juga kalau mau mendhabtkan Ibnu Katsir, wa qalun min ghairi riwayah Ibnu Nasyid, ya. Wairil maghdubi alaihim, himnya juga enggak ada wawnya ya. Alaihimu harusnya kan gitu. Ya, alaihimu tetap mimnya itu apa? Tanpa rasm waw. Nangkep sampai sini? Oh iya, Ustaz. Kemana-mana ya. Ya begitulah ya rasm. Wa kadzalika badal ha ad-dhamir yatrukuhu fasihatan limakanil waw. In kanat madmumah. Begitu juga dengan hak dhamir ketika dia dhammah, misalnya idja'ahu laisa ta'wiluhu illa. Setelah hu
tidak ada apa? Tidak ada wawnya. Wa kadzalika yafalu fi riwayat Ibnu Katsir khassa idza sukina min qablil ha binahu. Begitu juga dengan kalau kita baca riwayat Ibnu Katsir, fihi, hi-nya kan panjang. Tapi secara rasm enggak ada. Ya. La raiba fihi huda, gitu kan bacanya kita kan. Kalau Ibnu Katsir la raiba fihi huda, hi-nya itu panjang. Tetapi secara penulisan ya-nya tidak ada rasmnya. Dan yang semisalnya fajtabahu rabbuhu enggak ada rasmnya. Anhu talaha itu juga enggak ada rasmnya. Ya minhu habar dan seterusnya. Oke, wa kadzalika ya. Begitu juga ya ditinggalkan, artinya enggak ada. Da'i idza da'an. Ya harusnya kan ad-da'i idza da'an. Ya. Ini untuk riwayat siapa? Ibnu Katsir masih ya. Wa kadzalika fi qouli nabiyyin. Nah, nabiyyin juga sama, ya-nya cuma satu. Ya rabbaniyin wal ummiyin yang semisalnya. Nah, ini bahas-bahas kayak gitu. Jadi kemana-mana ya, padahal baru bahas apa? Al-alamin. Nah, lanjut ini. Tsumma qala Malik Yaumiddin. Nah, baru masuk lagi. Ya. Jadi Malik Yaumiddin wa katab fi jamil masahif Maliki. Ya. Di semua mushaf tulisannya apa? Maliki. Bi ghairi alif. Ya, Maliki itu semuanya sepakat mushaf tanpa alif setelah mim. Ya, mislu Malikin Nas. Loh, Malikin Nas juga sama? Coba. Tapi Malikin Nas nggak ada yang baca panjang kan? Oh iya. Ya, tulisannya sudah pasti apa? Sudah pasti pendek ya, karena jelas nggak ada yang pendek. Wa kata Bu ya. Baik. Kecuali imam yang salah ya. Ada tuh kapan itu ada yang baca ya. Gara-gara Maliki Yaumiddin ketika surah Malikin Nas. Ya, itu bagus. Lanjut. Qulillahumma malikal mulki juga sama. Ya, dengan ijma. Nah, beliau mengatakan ijma. Nah, talaf al-qurra huna khassah. Faqarahu Asim wal Kisai bi alif bainal mim wal lam fil lafzi. Mislu jam alif fi Ali Imran. Wa qara'a sa'irul qurra bi ghairi alif, ya. Jadi ada khilaf secara khusus yaitu Imam Asim dan Kisai. Malikal mulki ya. Antara bi alif bainal mim wal lam. Ya, jadi qulillahumma malikal mulki ya. Ini qiraah yang lain. Imam Asim dan Imam Kisai. Oke. Nah, lanjut. Iya kan abudu sekarang. Nah, ini mendingan ya, nggak panjang tadi kemana-mananya. Ra'sul ayah ar-rabi'ah. Iya kan abudu, iya kan nasta'in itu ada ayat 4-nya. Maksudnya gimana? Emang iya kan abudu ayat keempat sudah? 4 atau 5? Nah, jawabannya indal madinin, ya madinin. Untuk dua kota, yaitu Mekah, Madinah, itu mengatakan itu ayat keempat. Awal Basri wa Syami, demikian pula Basrah dan Syam atau Damaskus. Berarti selainnya mengatakan 5. Nah, kita berarti ikut mana? Kita ayat 5. Ya, ayat 5 itu pendapat mushaf mana? Asim. Iya, dari kota mana? Kufah. Yang bukan Madinah. Kufah. Ya, kita ngikutin Kufiyun, Kufah ya. Lanjut, wa'alam anal hamzah. Nah, ini bahas hamzah ya. Ketahuilah hamzah itu bisa dua keadaan. Bisa berharokat, bisa sukun. Jika dia berharokat, bisa di kata awal atau tidak, bisa tengah, bisa di ujung. Nah, ini tiba-tiba membahas apa? Membahas hamzah. Kenapa? Karena iyyaka jadi membahas hamzah.
Maka ketika dia di awal, fa'innaha tursamu bi ayyi harakah tuharikat min kasri aw fathin aw dhamin alifan la ghair. Nah ini ya. Jadi kalau ada hamzah ya kan, dia berada di awal, entah dia itu harokatnya kasrah, fathah, dhammah, dia tertulis alifan la ghair. Ya, dia pasti tertulisnya alif, tidak ada yang lain. Sudah kita pelajari kemarin kan? Hamzah kalau di awal pasti tulisannya berupa apa? Alif. Alif. Ini ya, ini sumbernya. Iya kan Abu Dua kan nasta'in dan yang semisal. Wa nahu an'amta juga sama ya. Alam taro juga sama, anzal juga sama dan seterusnya. Oke, setelah iyyaka sudah. Ini bahas macam-macam. Bagaimana kalau sebelumnya ketemu dengan huruf jar, bai, ada bi, ada sin. Nah, itu beda cerita. Ini panjang nih. Gimana kalau dia sukun, ya kulun, dan seterusnya. Itu yang sudah kita bahas kemarin ya. Hamzah di apa? Di tengah. Ini bahas usul gitu ya. Bahas usul di surah Al-Fatihah. Memang Al-Fatihah nanti panjang ya. Nanti usul-usulnya disebutkan di awal. Jika dia dhammah, aba'ukum. Idza takhrab fi surah harfi alladhi minhu harakah ya. Jika dia berharokat, maka dia ditulis dengan harokat dia yang kemarin kita bahas tuh. Ya. Jika fathah ditulis alif. Nah, kayak gitu. Kan kasrah. Jika dia kasrah, rusimat ya'an, dia tulis dengan ya. Yastahzi. Jika dia sukun sebelumnya huruf selamat atau huruf sahih, karena dzalika as-sakin dan dia sukun, au huruf mat atau lain wa huruf ta'lim lam tukhammal. Khabana. Jika sebelumnya sukun, maka dia ditulis dengan apa? Tanpa rumah, kayak gitu. Ya, ini contoh-contoh yang hamzah tanpa rumah. Waduh, ini bahas hamzah panjang lebar ini. Nah, ini ketemu ihdinas sirata sekarang. Ya. Coba, apa yang dibahas di sini ihdinas sirata? Di atas nggak ada alifnya di atas. Kita bahas dulu ya. Tsumma qala ta'ala ihdinas siratal mustaqim ra'sul khamsa inda madinin. Tadi ya, ini ayat kelima untuk Mekah, Madinah, Basrah dan Syam. Ya. Kalau kita ayat ke berapa? 6. 6. Wa katabu fi badil masahif as-sirat. Nah, sebagian tertulis di mushaf as-sirat bi ghairi alif. Baina ra wa ta haitsu ma waqa, dimanapun berada. Ya. Jadi coba Ustazah kalau pakai mushaf Indonesia, mushaf Timur Tengah beda nggak di sini? Bentar. Indonesia. Pasti beda. Beda Ustaz. Beda ya. Indonesia ada alifnya. Karena mengikuti pendapat Imam Abu Amr Ad-Dani. Ya, Imam Abu Dawud di sini bighairi alif baina ra wa ta haitsu ma waqa, dimanapun berada. Ya. Lafaz sirat sa'un kana ma'rufan bil alif wal lam au ghairu ma'ruf. Baik dia pakai alif lam maupun tidak pakai alif lam. As-sirata dengan sirata tetap ra-nya tanpa alif. Sirata ila sirati dan seterusnya. Wa fi ba'diha bil alif. Tetapi sebagiannya dengan apa? Dengan alif. Nah, coba catatan kaki dibaca nomor 6 Zata. Nomor 6. Gimana itu? Kola.
Mukhallalati. 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 Wa Wa alifihi. alifuhu. Wa alifihi. Wa alifuhu. Sabituhu. Sabitatun. Indadani. Nah, Ustadz, nanti ini ya, bikin kelas baca kitab ya, Ustadz ya. Nah, itu tugasnya Markas Imam Kolon nanti. Yes. Wa alifuhu sabitatun indadani ya. Yang menetapkan alif itu adalah Imam Abu Amr Ad-Dani. Ya. Jadi kalau ada yang mengatakan pakai alif adalah pendapatnya Ad-Dani. Saya dulu waktu pelatihan Rasim Usmani itu oleh Pak Kiai dikasih tugas, ya, bandingkan pendapat Ad-Dani dengan pendapat Abu Dawud di surah Al-Quran ini ya. Kita jungkir balik itu dulu nyarinya. Ini apa. Kalau nggak ada beda ya alhamdulillah. Kalau ada bedanya baru disebutkan Abu Dawud begini, Imam Abu Amr Ad-Dani begini. Ya, sehingga salah satu jawabannya adalah kalimat siroto ini. Ya, untuk siroto semua kata siroto Abu Amr Ad-Dani pakai alif, Abu Dawud nggak pakai alif. Nah, ini panjang ya kalau mau didiskusikan. Beliau Imam Abu Dawud mengatakan lam yudkar Ad-Dani tasrihan wa innam akhadullahu isbat min umumi qauli isbat alif fi kulli makan ala wazn fa'al. Panjang cerita. Nah, siroto jelas ya ada perbedaan. Kemudian wajib ala kadbi alladzina siratal ladzina bilamil wahidah. Nah ini ya. Alladzina lamnya berapa? Alladzina harusnya 2. Ye, secara rosem ternyata 1. Ya. Sawaun kana jam atau mufrodan. Baik di alladzi maupun alladzina ya. Dia atau tasniyah alladzani haitsu mawaqa kama fa'alu fi mat wa radda karah ijtima suratain mutafarriqatan kadzalika fa'alu fi kalimat al-lail. Begitu juga dengan al-lail. Jadi bahas alladzina ikut-ikutan apa? Bahas al-lail, bahas allati gara-gara sama-sama lam double ditulis cuman 1. Siratal ladzina allati dan seterusnya. Lanjut. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. I'timad al-musakhif ala hadfil waw. Ya. Sepakat musaf-musaf itu menghilangkan waw loh. Maksudnya mana sudah hilang wawnya? Itu ini ada. Harusnya wawnya ada di mana? Kok nggak ketemu ya? Atau di alaihimu itu bukan? Iya. Kalau pakai qiraah lain. Ya, min mimil jam'i. Nah, ya, dari mim jama' aina ma'atat. Jadi setiap mim jama' mushaf itu selalu menghilangkan waw. Ya, jadi tidak ada mim jama' itu berupa apa? Berupa rosemnya waw, enggak ada. Ya. Aina ma'atat, dimanapun berada. Sawan atau ba'da hamzah, baik setelahnya hamzah aulam ya atau bukan hamzah. Waqtalafil qura' fi iskaniha. Nah, khilaf ulama qurra apakah mensukunkan wasilatuha biwawin atau mensilahkan. Jadi perbedaan ahli qiraat itu di sekitar antara mensukunkan mim dan mensilahkan mim. Mim jamak di sini ya. Ya. Tapi secara rosem sepakat mim jamak selalu tidak ada wawnya. Begitu ya. Mudah-mudahan nangkep. Terakhir ini kita hari ini kayaknya bahas Al-Fatihah dulu ya. Katabu waladhdallin bi alifi bainad dad. Nah, secara rosem waladhdallin ada alif di antara apa? Dad dan lam. Walam al-musyaddadah dan lamnya bertasdid. Wa kadza kulli majam min hadin naw
mudhoaf. Begitu juga dengan huruf-huruf yang lain yang selalu double atau tasdid. Ya, misalnya al-adin, hafin, adhonin, semuanya selalu tulisannya berupa apa? Ada alif antara huruf tersebut dan huruf yang bertasdid. Wakata incabat alif hamzah. Begitu juga dengan setelahnya hamzah. Maaf. Ustaz, belum paham. Walad dhalin, gini. Yang dibuang yang di mana? Walad dhalin. Gini ya. Nah, harusnya kalau mau sepakat, kita itu kalau pakai apa namanya? Kita itu kalau pakai jurus hadzuf alif ketika jamak mudzakkar salim, alifnya ditulis nggak? Nggak ditulis. Nggak ditulis, ya kan? Loh, ini kok ditulis? Kenapa ditulis? Oh, dia kebalik. Ditanya kok jawabannya oh, gimana sih? Soalnya beda dengan yang tadi Ustaz. Kalau yang tadi kan harusnya ada alif, alifnya dibuang. Kalau ini harusnya nggak ada, malah jadi ada gitu. Yang sebelumnya kita sepakat kalau ada jamak mudzakkar salim alifnya dibuang, ini malah ditulis. Kenapa ditulis? Karena di sini ada apa? Ada tasdid. Ada tasdid. Ya. Waladhdallin, sehingga terjadi mat apa? Mat lazim. Mat lazim kilmi Kalimi ya, musaqqal. Ya. Jadi ini tuh tanda mat lazim kali musaqqal. Jadi kalau ada jamak mudzakkar salim, kok dia alifnya ditulis, menunjukkan setelahnya itu ada tasdid begitu. Oh. Baru nangkep ya? Iya, Ustaz. Diputer-puter ya, katanya kalau jamak mudzakkar salim dihapus, ini malah diadakan. Ternyata ada maksud. Ya. Nah. Semua kayak gitu, ya. Hafin, adin, dan seterusnya. Al-qaimina. Nah, begitu juga dengan kalau setelahnya ada hamzah. Ya, al-qaimina wasailina, itu kan harusnya kan dihapus kan alifnya? Ternyata di setelahnya juga ada hamzah. Jadi ada dua ya. Gara-gara setelahnya tasdid atau gara-garanya ada hamzah. Alhamdulillah selesai. Cukup Ustaz, sampai sini Al-Fatihah kita udah selesai nih Al-Fatihah, besok ujian. Masih bingung Ustaz nyatetnya gimana. Iya. Dari tadi bengong. Ini roamingnya banyak. Ditulis. Ustaz, itu ilmunya sudah dicatat semua di bab-bab sebelumnya. Ini prakteknya, jadi nggak usah ditulis, dipraktekkan ilmunya. Iya, kalau ditulis emang banyak, terlalu banyak memang harus diingat ya ini ya Ustaz. Apa namanya, Ustaz, yang rekaman semalam belum ada, semalam itu kemarin belum ada. Oh, baik. Nanti tolong ditoel panitia di grup. Betul. Ustaz sekarang udah nggak pakai ini lagi ya, ini kehadiran lagi ya di sini ya, di itu juga apa di Ibnu Katsir. Oh, itu panitianya itu lagi sibuk kayaknya untuk ngurusin untuk banyak program Ramadan soalnya. Masya Allah. Saya mau ngulang yang kemarin-kemarin ada dulu. program apa kemarin itu? Matan itu yang cukup bikin. Yang Matan itu ya. Oke. Pusing deh. Ini Matan itu. Baik, Ustaz, ini belum ada program baru lagi kan setelah ini, nanti habis Lebaran aja ya Ustaz ya, biar kita bisa ngulang dulu. Libur dulu, saya pengen Ramadan cukup ini aja lah. Loh, ya. Ramadan kita masih punya rosem ini ya? Iya, sampai akhir April kan? Bulan.
kirain ada yang nawar, Ustadz dipending aja Ramadan kita fokus. Libur. Emang mau dipending? Mau dipending oke. Nggak apa-apa. Ini diselesain aja. Iya. Nanti bingung nanti. Lupa lagi. Roaming Gimana? lagi. Kesepakatan aja, boleh. Gimana? Jadi gini, pengen saya gini, yang ikut Rasul Usmani ini, seandainya nanti ada program Rasul Usmani lagi, ikut aja, jangan bayar lagi, bilang ke panitia gitu. Maisura juga ya Ustaz. Tadinya begitu, Maisuro, nggak taunya Ustaz Hamida ikut lagi, bayar lagi, terus jadi nggak enak deh. Ini lagi direkam ya, kita putus dulu deh.